Mouse ini bentuknya aneh, harga 800 ribuan, tapi kok laris manis. So, ini adalah Logitech Lift, mouse vertikal andalannya Logitech. Gue sebenarnya bukan pertama kalinya cobain vertikal mouse ya, sebelumnya udah pernah tapi emang bentaran doang sih. Intinya mouse vertikal kayak gini secara teori dibuat supaya posisi tangan kita itu lebih natural, lebih ergonomik, dan itu efeknya bisa mengurangi resiko cedera pergelangan tangan, sekaligus biar nggak gampang pegel juga pakainya. Mungkin yang nonton video ini ada yang udah pernah ngalamin cedera pergelangan tangan gara-gara pakai mouse terlalu lama. Gue udah pernah sih, cuman untungnya nggak parah ya, sekitaran 2-3 harian tuh udah normal lagi. Tapi yang nggak enak dan waktu itu gue harus rutin pakai wristband ya, supaya pergelangan tangan gue itu nggak banyak gerak dulu. Jadi gini, kalau kita pakai mouse normal itu kan posisi tangan kita itu rebahan ya, dan kadang kita nggak sadar juga banyak gerakin pergelangan tangan kita tuh ke kanan kiri. Tapi lengannya tuh tetap diem, jadi posisi pergelangan tangannya itu nggak bergerak sebagaimana mestinya. Nah itu salah satu hal yang bikin ada resiko untuk cedera pergelangan tangan, sekaligus ya makanya jadi gampang pegel. Tapi kalau di mouse vertikal kayak gini, posisi tangan kita itu jadi lebih natural. Dan kalaupun kita gerakin pergelangan tangan ke kanan kiri ya, jatuhnya engsel di pergelangan kita tuh geraknya ke atas ke bawah kan. Itu lebih natural daripada gerak ke kanan kiri. Tapi tetap aja nggak rekomen ya, lebih rekomen yang geraknya itu lengannya. Gue masih sering sih gerakin pergelangan tangan ya. Dan sebenarnya dengan pakai mouse vertikal kayak gini, kita tuh kayak dipaksa buat terbiasa gerakin lengan. Soalnya kerasa lebih natural daripada gerakin pergelangan. Gue nggak paham terlalu detail sampai ke anatominya sih, tapi ya gue yakin Logitech udah mendesain mouse ini sedemikian rupa sampai bener-bener kerasanya itu lebih natural dan juga ergonomik. Makanya sampai dia ada pamerin beberapa badge yang berhubungan sama ergonomik, yang bukan sembarang badge, nggak kayak high res yang bisa ditempel di mana aja. Soalnya ini pas gue search itu emang ada semacam organisasinya. Terus juga gue emang udah cobain si Logitech Lift ini sekitaran semingguan, dan emang bener kerasa enak banget. Tangan 18x8 cm kayak gue bener-bener pas banget sama ukuran mouse-nya. Posisi jempol ngegripnya mungkin sekitaran 45 derajat ya, jadi dia nggak terlalu ke samping banget, tapi nggak terlalu ke bawah banget juga. Buat 4 jari lainnya juga ini kerasa enak, kemiringannya tuh kerasa pas, dan di sini kelihatan ya kalau dia posisi klik buttonnya tuh agak tinggi. Jadinya ada sedikit space kosong buat kita bisa taruh jari manis sama kelingking ya, walaupun nggak sampai ke bentuk kayak finger rest gitu, tapi ini udah enak banget sih. Jadi sama sekali nggak ganggu bagian klik buttonnya, dan pastinya bikin posisi telunjuk sama jari tengahnya itu pas ada di tengah-tengah si klik buttonnya. Di sini Logitech juga kasih dua surface yang beda ya. Yang bagian putihnya ini dia tuh plastik biasa, finishingnya matte, dan ini enak banget buat dipegang sehingga kerasa licin tapi nggak gerasak gerusuk kasar. Nah buat yang warna abu mudanya, ini tuh dia plastik tapi dilapisi karet gitu ya, plus ada tekstur garis-garis kayak gini nih. Jadi ini enak banget buat di bagian palm karena kerasa grippy ya, khususnya buat tangan gue yang cenderung kering. Sampai sini bisa gue bilang gak ada komplain dari segi grip-gripan sih, emang benar-benar enak banget ini mouse. Nggak aneh ya kalau Logitech itu cukup banyak memarketingkan masalah ergo-ergoan di mouse ini karena emang seergo itu. Dan menariknya ini mouse tuh bukan modal ergo doang, tapi sebenarnya dia juga punya beberapa fitur yang menarik banget buat dibahas. Nih kayak misalkan ya di bagian set button ini kalau dipencet sekali doang ya itu normal kayak set button pada umumnya buat next brief. Tapi kalau kita hold terus sambil mainin scroll wheel, dia ini bisa berfungsi buat horizontal scrolling. Ini bakalan kepake banget buat misalkan programmer, editor, dan lain-lain yang sering horizontal scrolling. Ditambah lagi Logitech Lift ini juga pakai yang namanya Smart Wheel. Mungkin yang nonton video ini ada yang pernah pakai G502. Nah salah satu fitur yang terkenal di G502 adalah dia punya dua mode scroll wheel ya. Jadi bisa scroll wheel normal atau bisa juga dia kalau diputer tuh ngelos, muter terus-terusan. Nah konsepnya di Logitech Lift ini juga ya mirip-mirip kayak gitu, tapi ini better sih. Soalnya kalau di G502 itu kan kita harus pencet satu tombol di belakang scroll wheel ya buat ngerubah mode antara normal scroll wheel dan juga scroll wheel yang ngelos. Tapi kalau di Logitech Lift ini kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ini scroll wheelnya bakalan otomatis ngelos atau muter kenceng ya kalau kita nge-scrollnya itu kenceng. Dan otomatis scroll wheelnya jadi normal kalau kita nge-scrollnya pelan-pelan. Ini scroll wheel kayak gini nih bikin tombol page up, page down di keyboard jadi nggak kepake lagi sih. Tinggal puter aja udah jauh nih nge-scrollnya. Nah terus dia juga udah ada satu tombol yang fungsi defaultnya tuh buat kursor speed ya. Tapi sebenarnya ini tombol atau bahkan semua tombol kecuali main click itu bisa kita mapping buat fungsi tertentu pakai softwarenya yaitu Logi Option Plus.
Di sini juga ada pengaturan lainnya kayak misalkan matiin horizontal scrolling tadi ya, dan ada buat atur scroll wheel-nya juga. Oh ya, takut kelewat, ini buat main kliknya dia pakai silent switch ya, travelnya pendek, enteng, pokoknya enak lah buat kerja. Scroll wheel-nya juga silent, yang buat atur cursor speed tadi juga silent, cuma emang side button-nya ini bukan tipe yang silent ya, tapi segini termasuk nggak terlalu berisik sih. Nah sekarang lanjut buat koneksinya, ini juga mantep banget sih, ini dia bisa dua mode ya, jadi bisa wireless dongle dan juga bisa bluetooth. Buat dongle-nya ada tempat simpennya di bagian bawah sini, ini gue suka banget sih sama mekanisme tutup yang pakai magnet kayak gini ya, kelihatan praktis dan rapi. Cuma nggak tahu juga sih soal durability-nya, soalnya ya gue baru cobain mouse ini juga sekitaran 1 mingguan doang. Di sini juga udah ada baterainya kayak yang kalian lihat ya, dia pakai A2 sebiji, udah dapet ini dari sananya. Dan ini klaimnya sih bisa tahan sampai 2 tahun. Udah pada tahu juga kan ya kalau baterai yang A2 ataupun A3 di sebuah mouse itu mostly emang jauh lebih awet dibandingin sama baterai built-in yang dicas pakai USB-C. Cuman ya minusnya gitu, kalau baterai habis ya mesti copot terus ganti ya. Atau sebenarnya bisa juga sih pakai baterai A2 atau A3 tapi yang rechargeable. Jadi kalau habis ya udah tinggal dicas aja sih baterainya. Ini buat koneksinya sejauh gua tes sih aman ya, dia polling rate-nya buat average dongle gua dapat di atas 100 Hz, tapi kalau buat bluetooth-nya cuma sekitaran 80 sampai 90 Hz. Udah cukup banget sih sebenarnya buat office sehari-hari. Yang menarik di sini Logitech Live ini support yang namanya Easy Switch. Sebenarnya ini di gaming mouse juga udah banyak sih ya. Intinya buat kita bisa pindah-pindah ke total 3 device yang udah di pairing lewat 2 koneksinya, dongle di 1 device dan juga bluetooth di 2 device. Mungkin yang lebih menarik ini sih, dia ini support yang namanya Logiflow. Jadi kita tuh bisa connect ke 2 atau bahkan 3 device yang susunannya udah kayak multi monitor. Misalkan gini, gua konekin si Logitech Live ini ke PC gua pakai konektivitas dongle ya, terus gua konekin juga dia ini ke MacBook gua pakai konektivitas Bluetooth. Nah, dua-duanya itu udah gua setting di Logi Option Plus tadi. Jadi gua bisa pindah-pindah buat kontrol PC atau MacBook gua cuma dengan geser kursornya aja sesuai posisi settingannya tadi. Di sini gue contohin, gue setting PC gue posisinya ada di kiri ya. Jadi kalau gue geser kursornya ke kanan abis sampai mentok monitor, dia kursornya tuh bakalan pindah ke MacBook gue dan muncul dari kiri tanpa perlu mencet apapun. Yang penting mouse-nya itu udah pairing ke dua-duanya. Bahkan ya, ini gue bisa kopas foto misalkan dari PC gue ke MacBook gue selama berada di jaringan yang sama. Ini keren sih, soalnya bukan cuma dia bisa switching antar device dengan seamless doang, tapi ini cross platform gitu, dari Windows ke Mac, dari Mac ke Windows. Cuma emang ada satu kekurangan yang gue temuin dari Logiflow ini. Jadi kalau misalkan ya si mouse-nya ini posisi terakhirnya lagi connect ke MacBook gue, terus gue matiin tuh MacBook ya, dia tuh nggak otomatis pindah koneksi ke PC gue. Jadi kita harus pencet tombol easy switch yang ada di bagian bawah sini biar dia itu balik lagi ke nomor 1 ke PC gue. Ya paling itu aja sih kekurangan yang gue temuin dari si Logiflow selama gue coba-coba ya. Oh ya, ini buat kompatibilitasnya udah lumayan lengkap ya, kalian bisa lihat aja. Gue sejauh ini sih udah coba di Mac, iPad dan juga PC ya, semuanya work well. Tapi buat Logi Option Plus alias softwarenya dia cuma bisa di Windows sama Mac doang. Terakhir buat varian warnanya dia ada 3 ya, putih, hitam, sama pink. Dan buat harga tepatnya itu ada di 889.000 pas gua bikin video ini. Link pembeliannya kayak biasa gue simpen di deskripsi di bawah. Ya jadi setelah gua coba-coba dan gua pelajari selama sekitar seminggu terakhir ini ya, jadinya nggak aneh sih kalau mouse ini laris meskipun bentuknya aneh. Kalau gue baca-baca juga udah banyak yang rasain benefitnya entah dari segi ergonya atau dari segi fiturnya. Jujur pas awal barang datang gue langsung cek harga dan agak kaget sih ya ngeliat harganya di 800 ribuan, terkesan agak pricey gitu ya. Tapi setelah gue ulik, setelah gue coba, oh ya wajar sih harga 800 ribuan, malahan ini termasuk terjangkau ya buat mouse yang seergo ini dan juga fiturnya selengkap ini. Apalagi pas gue baca-baca juga ternyata si Logitech Live ini pakai plastik recycle dan ada sertifikasi carbon neutral. So, mouse ini recommended banget, cocok buat kerja sehari-hari, hitung-hitung invest ke alat penunjang kerjaan ya, biar mengurangi risiko cedera pergelangan tangan dan gak gampang capek juga. Sekaligus mungkin bisa meningkatkan produktivitas pakai fitur-fitur yang ditawarin sama Logitech Live ini, kayak misalkan tadi Smart Wheel, Horizontal Scrolling, sama si Logiflow. So, sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.